Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Hari ini kita mau melanjutkan kelas Sirah Nabawiyah kita yang menceritakan tentang kelahiran dan 40 tahun sebelum nubuwah. Kenapa di sini 40 tahun? Ada yang tahu nggak? Karena Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diangkat menjadi Nabi di umur 40. Nah, kita mulai dari 40 tahun sebelum nubuwah, yaitu ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan. Jadi Rasulullah dilahirkan di tengah keluarga Bani Hashim di Makkah pada Senin pagi tanggal 9 Rabiul Awal. Senin pagi ini masih kontroversi, tapi 9 Rabiul Awalnya tidak ada yang meragukan. Permulaan tahun dari peristiwa gajah. Ini udah cerita-cerita terkenal nih yang peristiwa gajah. Jadi peristiwa gajah ini adalah peristiwa penyerangan ke arah Ka'bah. Ka'bah itu di sini tentaranya dari San'a, Yaman, di bawah pimpinan Jenderal Abraha. Jenderal Abraha adalah jenderal dari kerajaan apa yang sekarang jadi Ethiopia? Iya, dulu namanya Habsyah. Jadi rajanya Habsyah di sini, pemimpin daerah sini adalah Jenderal Abraha. Ketika dia pengen orang-orang tuh supaya jangan berhaji di Ka'bah, tapi ia ingin memindahkan hajinya orang-orang Arab ini ke gerejanya yang megah di Yaman, San'a ini. Nah, ketika Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam lahir, ada beberapa cerita yang diriwayatkan dalam buku ini, buku Sirah Nabawiyah dari Syekh Safi Rahman Al-Mubarakfuri. Jadi ketika beliau lahir, Istana Kisra itu adalah istana raja Persia. Sekarang ini Irak, di zaman modern namanya Irak, runtuh. 10 balkonnya bruk. Kemudian orang-orang Majusi ini adalah Zoroaster, penyembah api. Mereka punya api abadi. Api ini padam. Nah, kemudian gereja-gereja di Buhairah, Papa juga nggak tahu Buhairah itu di mana nih. Gereja-gereja itu ambles ke tanah. Demikian itu diriwayatkan oleh Al-Baihaqi, walaupun tidak diakui oleh Muhammad Al-Ghazali. Ya, karena ini adalah buku sejarah yang lama, betul atau enggaknya yang cerita ini tidak ada sanad yang sahih. Nah, kemudian setelah ibu Rasulullah SAW namanya Aminah ini melahirkan, beliau kirim utusan ke tempat kakeknya Abdul Muttalib. Abdul Muttalib adalah pemimpin dari kaum Quraisy, pemimpin kota Mekah. The Legend of Abdul Muttalib. Maka Abdul Muttalib itu seneng banget dia. Maka Muhammad Baby dibawa ke Ka'bah seraya berdoa kepada Allah dan bersyukur kepada Allah. Ingat, kaum Quraisy itu mereka tahu bahwa Allah itu yang menciptakan semuanya.
Tapi kaum Quraisy itu disebut kafir karena mereka menjadikan sembahan-sembahan mereka sebagai sosok yang bisa mendekatkan mereka kepada Allah. Jadi yang itu adalah kenapa orang Quraisy itu disebut kafir. Bukan karena mereka menyembah berhala semata-mata menyembah berhala, enggak. Mereka tahu bahwa Allah Mereka tahu bahwa Allah adalah pencipta semuanya. Nah, kemudian Abdul Muthalib memilihkan nama buat baby yang lucu ini. Siapa namanya? Muhammad. Nama ini belum pernah dikenal di kalangan Arab. Nah, kemudian baby kecil ini dikhitan di hari ke-7, seperti yang biasa dilakukan oleh orang Arab. Jadi di dunia saat itu yang suka berkhitan tuh cuma ada 2 kaum, yaitu kaum Yahudi dan kaum Arab. Kenapa Arab berkhitan? Karena mereka mengikuti sebagian dari ajaran Nabi Ibrahim dan Ismail. Nah, kemudian baby kecil ini disusuin sama ibunya, Aminah. Nah, kemudian ibu susu lainnya, kalau di Arab itu mereka biasa menyusukan bayi terhadap orang lain supaya kuat. Mereka percaya bahwa menyusukan kepada orang lain akan baik buat perkembangan baby ini. Nah, ibu susu pertama beliau namanya Suwaibah, seorang hamba sahaya dari Abu Lahab. Tabbat yada Abi Lahab. Abu Lahab itu adalah paman dari baby ini. Nah, jadi baby yang kecil ini waktu itu nyusu sama ibunya, dan yang kedua sama Suwaibah. Nah, kemudian di sini ada gambarnya loh. Nah, ini adalah tempat di mana Rasulullah lahir. Bukan rumah ini bukan berasal dari zaman dahulu, ini rumah modern. Tapi tempatnya ini adalah tempat kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tuh, dia gambarnya seperti ini. Sekarang udah modern, udah ada airconnya. Dulu ini adalah rumah-rumah. Nih tempat Rasulullah SAW lahir nggak jauh dari Ka'bah. Ini kan namanya Masjidil Haram nih. Nah, ini Masjidil Haram nih, tiang-tiang Masjidil Haram. Tuh, ini adalah pintu menara Khadimul Haramain Asy-Syarifain, Raja Fahd bin Abdul Aziz di Masjidil Haram. Ini pintu Raja Fahd. Nah, sekarang Papa mau cerita tentang ibu susu. Jadi bangsa Arab di Indonesia, di Malaysia udah nggak modern lagi namanya ibu susu. Di zaman dulu ibu susu ini biasa. Nah, kenapa kok orang-orang Arab itu menyusui anak-anaknya terhadap menyusukan baby sama orang lain? Nah, yang pertama adalah supaya baby itu terjauh dari penyakit yang ada di kota. Mekah itu sebuah kota. Maka
baby ini dibawa ke kampung yang jauh dari kota Mekah. Nah, ini Bani Sa'ad nih nanti yang tempat Rasulullah SAW tuh baby Muhammad nih dibawa keluar dari Mekah itu di sini nih, Bani Sa'ad. Nah, ini adalah Taif. Sekarang mana ya Mekahnya ya? Jadi kalau ini Taif, maka maka Mekahnya di bawah nih. Sorry, ini Mekah, ini Taif. Jadi Mekahnya itu ada di sini di utara, ini Taif. Kemudian ini adalah Bani Sa'ad. Jadi Mekahnya tuh di sini. Jadi baby ini dikeluarkan dari kota supaya sehat, dibesarkan di kampung. Nah, kemudian kalau orang Quraisy, sebentar gini aja supaya lebih paham. Coronavirus itu menyebar di kota karena kota itu banyak orangnya, sedangkan di kampung-kampung dia sedikit. Nah, sama dengan tujuan orang-orang Quraisy menyusukan anaknya supaya baby ini dibawa ke kampung. Jarak antara Mekah ke kampung Bani Sa'ad nih, kalau jaraknya ada sekitar 100 km lah ya. Jauh, zaman dulu kan naik onta bukan naik bis. Nah, kemudian baby ini kalau dibawa ke kampung akan terbiasa untuk bekerja keras supaya badannya jadi kuat. Nah, yang ketiga, kenapa dibawa ke kampung? Karena di kampung ini bahasa Arabnya itu masih murni. Sama kayak di kita. Di kota kan bahasanya udah campur-campur tuh, ada gue lulu. Sedangkan di kampung masih murni semuanya. Jadi bahasa Arabnya bisa fasih. Jadi kenapa? 3 alasan kenapa orang Arab menyusukan anaknya di kampung. Nomor 1 adalah supaya baby ini sehat dan terjauh dari penyakit. Yang kedua, supaya baby ini jadi besar dan kuat karena orang kampung udaranya segar dan terbiasa bekerja keras. Ketiga, supaya bahasa Arabnya murni. Nah, jadi itu sebabnya Baby Muhammad dibesarkan di Bani Sa'ad. Nah, jadi waktu itu yang menyusukannya adalah Halimah bin Abu Zu'aib. Yang disingkat namanya Halimah As-Sa'diyah. As-Sa'diyah itu artinya As-Sa'diyah berasal dari Bani Sa'ad. Nah, ketika disusukan di kampung Bani Sa'ad 100 km dari Mekah, di sebelah selatannya Mekah, Halimah itu bisa ngelihat barokah yang dimiliki baby ini. Nah, pada mulanya Halimah itu nggak mau ngambil baby ini, baby Muhammad. Sebab apa? Orang kampung Bani Sa'ad, mereka mencari baby untuk disusukan itu tujuannya supaya mereka bisa mencari penghasilan. Sedangkan baby Muhammad itu udah nggak punya bapak. Ayahnya tuh Abdullah sudah meninggal kan waktu Nabi Muhammad lahir. Jadi
nggak mana nih, nggak ada uangnya nih. Tapi akhirnya diambil juga karena Halimah itu nggak bisa menemukan baby-baby yang kira-kira memiliki orang tua yang kaya. Tetapi Halimah mendapatkan barokah. Nah, yang pertama adalah keledainya. Nah, keledainya itu apa namanya? Menjadi keledai. Oh, Papa harus baca dulu nih, susah juga ternyata. Nah, barokah lain yang Halimah As-Sa'diyah ini rasakan adalah yang pertama, keluarga Halimah ini keluarga yang miskin. Punya onta, ontanya pun sudah tua. Nah, biasanya kalau onta yang sudah tua itu air susunya susah, padahal air susu onta itu diminum untuk kesehatan dan minuman yang menyegarkan buat orang-orang. Nah, ketika mereka mengambil Muhammad atau onta yang sudah tua ini, air susunya jadi banyak sehingga cukup buat keluarga. Mereka kaget, gimana ini? Onta ini dulu nggak ada susunya, sekarang jadi banyak. Itulah barokah dari membawa baby Muhammad. Nah, kemudian keledainya. Yang kedua keledainya. Keledainya itu keledai yang lemah, tidak kuat membawa beban. Tapi begitu mereka mengambil baby Muhammad, keledainya itu jadi kuat. Kemudian jalannya jadi kencang dibanding dengan yang lain. Jadi untanya jadi banyak susu, keledainya jadi kuat. Nah, kemudian domba-dombanya sama. Domba-dombanya itu sekarang jadi banyak susunya. Jadi mereka akhirnya dikelilingin oleh barokah yang membuat kehidupan mereka menjadi lebih mudah. Nah, Papa stop di sini, nanti kita sambung ketika baby Muhammad umurnya 4 atau 5 tahun. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.